Lagi-lagi, aksi wisatawan domestik di Candi Borobudur menuai kecaman keras dari warga netizen. Beredar foto viral seorang pengunjung memanjat dinding candi hanya demi bersuah foto. Oke, coba kita simak sama-sama ini. Gambar yang sudah kami rangkum. Iya, ini dia. Balai Konservasi Candi Borobudur sangat mengecam aksi yang dilakukan pengunjung Candi Borobudur. Terlihat pria yang masih ditelusuri identitasnya ini memanjat dinding candi demi mengambil potret dirinya. Postingan foto ini diunggah oleh grup Facebook Info Jegatan Jogja, jadi namanya Info Jegatan Jogja ya. Ini ada 3 foto yang menampilkan pria bersuah foto atau selfie di atas stupa mengenakan jaket dan kacamata hitam. Diperkirakan foto ini diambil saat musim lebaran lalu. Dan 2 dari 72 stupa yang dibuka untuk umum kembali ditegaskan hanya sebagai latar berfoto, tidak untuk diinjak-injak. Banyak himbauan tapi mereka tidak menghiraukan gitu. Karena sekarang kebutuhan selfie itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Mereka bisa selfie menyalahi peraturan, mungkin bagi mereka sesuatu yang menarik. Tapi ini pelajaran buat kami. Saya juga sudah membicarakan dengan Kepala Balai Konservasi Borobudur selaku pengelola zona 1 untuk sama-sama meningkatkan keamanan. Ya, jangan sampai rusak intinya begitu ya. Nah, terkait kejadian ini pemirsa, kami sudah tersambung melalui sambungan Skype dengan Kepala Seksi Pelayanan Balai Konservasi Borobudur, Iskandar Siregar. Selamat siang Pak Iskandar, sudah bergabung. Selamat siang, Mas Marwin. Iya, Pak, sejauh ini bagaimana Pak kondisi stupa candinya Pak? Apakah ada kerusakan atau pergeseran begitu di struktur candinya Pak? Ya, tepatnya sebenarnya dia bukan naik di stupa ya, tapi di pagar langkan Candi Borobudur. Oke. Dan dari pengamatan kita yang sudah kita lihat ke lapangan tidak ada pergeseran yang terjadi. Oke, Pak, boleh dong diceritakan bagaimana Pak sebenarnya kronologi kejadian hingga wisatawan domestik ini bisa curi-curi selfie di atas candi Pak? Ya, ini memang pintarnya ya, turis-turis ini yang datang ke Candi Borobudur menunggu pelengahan dari petugas. Kita sudah banyak petugas, juga sudah banyak signage yang ada di Candi Borobudur. Ini pasti sedang petugasnya bergeser, ya itulah diambil waktu untuk selfie, sayangnya itu naik ke pagar langkan Candi Borobudur. Pak Iskandar, itu aturannya kurang banyak atau memang tidak diindahkan Pak? Ya sebenarnya nggak diindahkan, di mana-mana udah ada tulisan, dari awal masuk ke zona 1 Candi Borobudur sudah ada. Sudah ada larangan tidak boleh naik, tidak boleh merokok, tidak boleh buang sampah sembarangan, dan banyak hal. Tapi ini namanya nggak diindahkan sama turis-turis asing, sama turis-turis. Iya, sangat sulit ya Pak ya. Kemudian bagaimana Pak sejauh ini tindak lanjut dari Balai Konservasi Pak? Ya kita tentu secara internal melakukan evaluasi, saya langsung panggil teman yang bertanggung jawab di bidang pengamanan, saya tanyakan kira-kira kenapa ini bisa terjadi, kemudian kita lihat di rekaman CCTV kita yang ada, ini kejadiannya pada hari Minggu tanggal 6 yang lalu, tanggal 6 Agustus yang lalu. Oke, identitasnya belum dikantongi ya Pak ya? Iya belum, ini sayangnya karena ya kurang jelas juga kelihatan wajahnya, tapi itu yang pasti itu turis Nusantara, dari turis lokal, dari kita lah, dari bangsa Indonesia sendiri. Nah, ini dia beberapa gambar-gambar. Mungkin Bapak kok bisa menyaksikan juga di layar Metro. Ini Pak, kami juga menangkap beberapa momen-momen di mana ada penyalahgunaan untuk sisi selfie begitu Pak ya. Nah, saya yakin sekali Pak, Iya. ini bukan pertama kali terjadi ada wisatawan Candi Borobudur melanggar aturan. Nah, apakah nantinya Pak akan diperketat lagi pengawasannya atau akan ada sanksi tegas begitu Pak? Ya pasti pasti, setelah kejadian itu ya setiap kali kita melakukan evaluasi terhadap petugas kita, bagaimana biar lebih efektif dalam, penjagaan, dalam tugasnya masing-masing. Kemudian soal sanksi, tentu akan kita lihat, kita berdasarkan juga ke Undang-Undang Nomor 11 2010, kalau ada hal-hal yang dilanggar, ya ada aja kemungkinan untuk kita kita perkarakan, itu kita permasalahkan. Oke, Pak Iskandar, ini kan banyak sekali wisatawan yang mungkin juga pikirannya seperti orang Jogja begitu Pak ya, Woles Pak, Iya. slow begitu, santai saja, nggak apa-apa, foto di sana nggak bakal rusak. Nah sebenarnya tapi apa sih Pak dampak bagi situs candi jika wisatawan ini menginjak atau memegang relief candi Pak? Ya sebenarnya untuk kasus yang kemarin ya, yang selfie di atas pagar langkan, paling tidak ada 3 hal yang dia tidak pedulikan. Yang pertama,
respeknya terhadap Candi Borobudur sebagai warisan budaya dunia yang notabene adalah bangunan suci umat Buddha. Yang kedua, dia tidak peduli terhadap pelestarian cagar budaya. Itu kan batu di Candi Borobudur di bagian itu tanpa perekat. Bisa jadi batunya jatuh, rusak. Dan yang ketiga tentu dia tidak memperdulikan keselamatannya diri sendiri. Dia tidak peduli pada keselamatannya. Kalau dia jatuh, bagaimana? Itu padahal batunya sangat, ya kemungkinan bergeser itu ada. Padahal bahaya sekali ya Pak ya. Oke Pak, Jadi terakhir Pak, berbahaya, imbauan Pak berbahaya. untuk wisatawan agar kasus serupa tidak terjadi lagi Pak. Ya, kami sangat mengharapkan siapapun yang datang ke Candi Borobudur, ya tolonglah semua aturan yang ada di Candi Borobudur diikuti. Semua larangan yang ada di Candi Borobudur, ya jangan dilakukan lah. Udah dilarang kok dilakukan. Tempat-tempat seperti itu memang tidak boleh untuk dinaiki. Jangankan untuk berfoto, bersuah foto, berselfie ria di sana. Untuk naik aja ke tempat itu tidak boleh. Di bagian itu tidak boleh. Dan sudah ada sebenarnya tandanya, sudah ada signage-nya di sana kita buat dalam 2 bahasa, Indonesia dan Inggris tentu, dilarang naik, dilarang memanjat, dilarang duduk. Udah banyak, cukup banyak. Tapi dampaknya dengan kejadian ini ya tentu kita harus meningkatkan kewaspadaan kita juga, meningkatkan penjagaan kita, mungkin kalau perlu kita tambah beberapa papan informasi, papan larangan yang ada di Candi Borobudur. Tambah CCTV juga mungkin Pak ya. Terima kasih Pak Iskandar Siregar untuk waktu yang bersama kami di Newsline. Kita harapkan tidak ada lagi yang nekat seperti itu.